Kabar kurang mengenakan kini datang dari proses naturalisasi Kelvin Verdong dan Jens Schraven terancam gagal memperkuat timnas Indonesia vs Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, proses naturalisasi Kelvin Verdong dan Jens Schraven hingga memasuki akhir Mei tahun 2024 belum tuntas dan masih tertahan di DPR RI. Jika melongok jadwal dua laga timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F, tergolong cukup mepet. Timnas Indonesia diketahui akan melakoni pertandingan kontra Irak tanggal 6 Juni tahun 2024, kemudian menghadapi Filipina pada tanggal 11 Juni tahun 2024. Sisa waktu 2 pekan jelang duel menghadapi Irak, Timnas Indonesia berpeluang tak diperkuat dua pemain naturalisasi barunya, Kelvin Verdong dan Jens Schraven. Baik Kelvin Verdong dan Jens Schraven diketahui sebagai pemain keturunan Indonesia yang tengah menjalani proses naturalisasi. Diharapkan keduanya dapat menjadi amunisi tambahan timnas Indonesia saat berlaga di lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, kini tampaknya peluang Kelvin Verdong dan Jens Schraven untuk memperkuat timnas Indonesia terancam batal. Sebab, hingga Senin, tanggal 27 Mei tahun 2024, DPR RI belum merilis jadwal mengenai rapat pembahasan naturalisasi Kelvin Verdong dan Jens Schraven. Padahal, awal proses naturalisasi adalah disetujui pada sidang DPR RI. Berdasarkan pantauan dari Tribun News, pada Senin, tanggal 27 Mei tahun 2024, dini hari WIB, masih belum ada agenda mengenai pembahasan pemain naturalisasi di sidang DPR. DPR RI hanya menjadwalkan dua rapat saja pada Senin tanggal 27 Mei yakni RDP Komisi 8 DPR RI dengan Ketua Badan Amil Zakat Nasional dan RDP Komisi 8 DPR RI dengan pejabat eselon 1 Kementerian Agama RI. Dan kedua rapat itu menjadi agenda terakhir yang dijadwalkan pada bulan Mei ini. Sementara itu, regulasi pendaftaran pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sendiri diketahui harus dilakukan maksimal H7 pertandingan. Dengan begitu, kehadiran Kelvin Verdong dan Jens Schraven di timnas Indonesia sangat diragukan. Jika akhirnya Kelvin Verdong dan Jens Schraven tak bisa bermain, skuad Garuda tetap akan tangguh. Sebab, sederet pemain berkualitas lain siap membela, seperti Jay Izes, Nathan Chuaon, Tom Haye, hingga Ragnar Oratmangun. Jika menilik kondisi grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, satu tempat telah dipastikan menjadi milik Irak untuk menjadi perwakilan lolos ke putaran ketiga. Namun peluang timnas Indonesia untuk menemani Irak tentu sangat terbuka lebar. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi kedua klasemen grup F dengan perolehan 7 poin telah meraih 2 kemenangan, 1 imbang dan 1 kali kalah. Tim asuhan Sintayong itu tertinggal 5 poin dari Irak yang masih sempurna dari 4 pertandingan. Sementara, Vietnam kini berada di urutan ketiga dengan koleksi 3 poin disusul Filipina di bawahnya yang baru mengoleksi 1 poin saja. Timnas Indonesia hanya perlu meraih 1 kemenangan lagi di 2 laga sisa melawan Irak, tanggal 6 Juni, dan Filipina, tanggal 11 Juni, demi dapat memastikan diri lolos ke putaran ketiga. Jika timnas Indonesia dapat memenangkan 1 dari 2 laga tersebut, maka Garuda akan memiliki total koleksi 10 poin. Jumlah tersebut tak mungkin dapat disalip oleh Vietnam yang berada di posisi ketiga. Sebab, jika Vietnam mampu menyapu bersih sisa laga, tim berjuluk Nguyen FC itu hanya mampu mendapatkan total 9 poin saja. Artinya, timnas Indonesia yang berhak melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, dengan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan membuat timnas Indonesia mengukir sejarah lain. Yakni, untuk kali pertama berhasil lolos ke putaran ketiga. Sebab, sebelumnya perjalanan Garuda selalu terhenti di putaran kedua. Menarik dinantikan mampukah timnas Indonesia menyusul Irak untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.